Pertanyaan yang pertama, menurut Anda mengapa bahasa Indonesia masih perlu dikuliahkan atau diajarkan bagi mahasiswa di perguruan tinggi? Menurut saya, tentu pelajaran bahasa Indonesia sangat penting bagi perguruan tinggi karena semakin ke jenjang yang lebih tinggi, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan yang sopan. Selain itu, bahasa Indonesia itu penting untuk dipelajari di perguruan tinggi dikarenakan di universitas setiap mahasiswa berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian, bahasa Indonesia itu juga sebagai panduan untuk penyusunan dan penggunaan tata bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi ilmiah seperti skripsi dan yang lain-lain. Untuk pertanyaan yang kedua, hal apa saja yang telah Anda dapatkan atau ketahui selama 7 pertemuan dalam kuliah Bahasa Indonesia? Dalam pertemuan yang pertama, saya dapat mengerti dan bisa tahu bagaimana tata tertib dalam perkuliahan Bahasa Indonesia. Untuk pertemuan yang kedua, saya dapat mengerti bagaimana sejarah Indonesia, dari mana asal bahasa, mulanya pada bahasa itu seperti apa, dan berbagai ragam bahasa di dunia. Untuk pertemuan yang ketiga, saya dapat pahami bagaimana fungsi bahasa Indonesia secara umum dalam konteks ilmiah dan kedudukan bahasa Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga saya dapat mengerti ragam bahasa Indonesia berdasarkan pandangan penutur dan ragam bahasa Indonesia berdasarkan jenis pemakaian seperti penulisan surat dan yang lain-lain. Untuk pertemuan yang keempat, saya dapat ketahui mengenai literasi digital, komponen-komponen literasi digital, manfaat dari literasi digital, dan jenis-jenis dari literasi digital. Untuk pertemuan yang kelima, saya dapat ketahui PUBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dalam pemakaian huruf seperti huruf abjad, vokal, kapital, dan yang lain-lain. Terus yang kedua, saya juga dapat mengerti PUBI dalam penulisan kata seperti hubungan kata, kata depan, partikel, dan yang lain-lain. Dan yang ketiga, saya dapat mengerti PUBI dalam tanda baca seperti bagaimana tanda titik, koma, titik dua, dan yang lain-lain. Dalam pertemuan yang keenam, saya dapat mengetahui apa itu kalimat efektif dan ciri-ciri dari kalimat efektif. Dan yang terakhir, dalam pertemuan ketujuh, saya dapat paham tentang bagaimana cara teknik untuk presentasi yang baik dan menjadi moderator yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Elvira Santilatu, mahasiswa TI kelas 1C angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan produk makanan ringan yaitu coklat Silver Queen. Sebelum saya presentasi, ada sebuah quotes yaitu kenangan indah itu seperti coklat. Anda tidak dapat bertahan hidup hanya dengan itu, karena tidak terlalu mengenyangkan tetapi membuat hidup lebih manis. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah dari Silver Queen. Silver Queen itu didirikan sejak tahun 1950. Grup Ceres bermula dari MC Ceres di Garut. MC Ceres adalah perusahaan milik orang Belanda yang pada zaman penjajahan Jepang dijual kepada orang Indonesia. Akhirnya, MC Ceres jatuh ke tangan MC Chuang. Waktu itu MC Chuang sudah memasarkan coklat merek Silver Queen. Melihat potensi bisnis di Bandung yang lebih menjanjikan, MC Chuang memindahkan usahanya dari Garut ke Bandung. Ketika itu perusahaannya telah berganti nama menjadi perusahaan industri Ceres. Selanjutnya ada informasi produk Silver Queen. Nama dari produknya yaitu Silver Queen Cashew Milk Chocolate. Brand induknya Silver Queen. Kategori dari produk ini yaitu cashew milk coklat dan jenis produknya makanan ringan atau snack. Kemasan dari Silver Queen ini yaitu kertas dan aluminium dan warna kemasannya ada warna merah, biru, putih, dan hitam. Komposisi dari coklat Silver Queen ini yaitu terbuat dari gula, kacang mete, susu bubuk, kakao masak, lemak kakao, pengemulti, lecitin kedelai, garam, dan pencinta rasa vanili. Kandungan nutrisi pada Silver Queen yaitu yang pertama ada takaran saji 30 gram, energi totalnya 169 kalori, lemak total 10,6 gram, dan lemak jenuh 4,8 gram, proteinnya 3,6 gram, dan karbohidrat 14,4 gram, dan sodiumnya 45 mg. Untuk selanjutnya ada fakta tentang Silver Queen ini. Silver Queen adalah coklat
yang berasal dari Indonesia, asli dari Indonesia, tepatnya produk industri lokal dari Bandung, Jawa Barat. Dan yang kedua, coklat Silver Queen ini berhasil menempati posisi puncak sebagai coklat pilihan masyarakat. Dan yang terakhir, ada manfaat dari coklat Silver Queen. Yang pertama-tama, coklat Silver Queen ini mengurangi stres. Jadi untuk orang-orang yang stres karena putus cinta, silakan konsumsi Silver Queen. Untuk yang kedua, Silver Queen ini membantu mengurangi tekanan darah. Dan yang terakhir, coklat menghambat penuaian dini. Jadi, jika Anda mau coklat yang berkualitas, silakan mengkonsumsi Silver Queen. Santai belum lengkap tanpa Silver Queen. Anjay. Sledol. Sekian dari presentasi saya tentang produk makanan ringan coklat Silver Queen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Tameloa, Tamelo, tame fase, kane sayore ian deng sosobu. Tamelo, kusyali tamelou, sifena kasdalam. komume, Dine nangoi. lamone. Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't going for 28. Been seeing you niggas flexing and finessing the shit. You know I ain't never ate. Been seeing you shining, all that designer. You